Pertama tentu dinamika perkembangan sosial itu kan terus berlangsung. Regulasi biasanya ketinggalan karena begitu dinamikanya luar biasa, maka kita akan merespon kekurangan-kekurangan itu. Namun demikian, mandatorinya di dalam Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di pasal 28 kebebasan berserikat, berkumpul itu diatur semua sampai huruf E. Ketika huruf J itu sebetulnya berserikat berkumpul ini perlu diatur. Ini mandatnya di Undang-Undang Dasar ya. Perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menghormati yang lain. Sehingga kita bahas waktu itu undang-undang tentang organisasi masyarakat. Jadi undang-undang ini tentu ada mandat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri, khususnya di huruf J. Pasal 8 huruf C. Jadi ketika membahas pun memang ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau seingat saya hampir 7 masa persidangan ya, 2 tahun. Memang yang jelas jumlah ormas sekarang itu ada 254.000 lebih. Ini luar biasa. Dan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri hampir 4.000 sekian ya. Kalau dalam pandangan Kemendagri lebih banyak meresahkannya atau lebih banyak yang bermanfaatnya? Dari jumlah itu sebetulnya manfaatnya tentu banyak ya. Kita bisa lihat yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu cukup bermanfaat untuk kita semua. Saya kira mereka menanam mangrove dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira banyak ormas-ormas yang melakukan itu. Namun sekarang ini bidangnya itu memang sangat banyak. Ada yang bidang HAM misalkan, bidang hukum dan sebagainya. Dulu kan hanya bidang sosial yang paling banyak. Jadi ormas ini sejak dulu, sebelum kemerdekaan sudah ada. Ada Muhammadiyah, ada NU, yang semua berpartisipasi dalam kegiatan sampai dengan merdeka. Sangat positif ormas. Kemudian perkembangan setelah merdeka ini, kemudian setelah perkembangan orde baru, orde reformasi dan sebagainya, ini dinamikanya terus berkembang. Sehingga itu memang perlu diatur tanpa mengurangi hak-hak yang diatur di dalam pasal 28 tadi. Berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat itu memang dilindungi, Pak. Sehingga ketika merumuskan undang-undang tersebut juga memperhatikan hak-hak daripada masyarakat. Karena kunci pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menertibkan ya? Untuk pengaturan. Pengaturan, ya. Kalau undang-undangnya sendiri, Pak Aryo, itu di dalam KUHP sudah diatur. Bagaimana kalau dia anarkis. Kan tidak semuanya, kalau sudah diatur di KUHP tentu tidak diatur. Kalau merusak sesuatu sudah ada perdanya, dan itu sudah banyak yang diproses. Kalau nggak salah catatan ketika 2014 ada 72 orang yang sudah dijadikan terdakwa dan diproses. Bicara soal anarkis, coba kita tanya ke Mas Tony. Mas Tony, benarkah Anda dan teman-teman itu sering melakukan hal-hal yang menyimpang? Saya kira betul pernah. Karena apa? Karena memang selama perjalanan ketika kita menyuarakan pendapat di muka umum, kalau pas itu kita dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 98, terkadang premanisme itu ataupun bahasanya kekerasan itu diperlukan. Karena kalau hanya sebatas kita menyuarakan pendapat di muka umum, terkadang oleh pemerintah sendiri, apalagi yang sedang berdiri, tidak didengar. Makanya kita terkadang selalu melakukan aksi-aksi yang boleh dikatakan anarkis. Gitu. Mas Tony sudah mengatakan bahwa kadang-kadang mereka memang harus melakukan tindakan yang anarkistis. Apalagi yang mereka lakukan? Kita akan bongkar semuanya di segmen berikutnya. Tetap bersama Benang Merah.